Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Maulana akan menjelaskan mengenai tentang estimasi kadar gula dalam fermentasi dengan metode soft sensor. Nah, fermentasi beras ketan adalah proses biologis yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi untuk mengubah pati dalam beras menjadi gula dan produk lainnya seperti alkohol. Dan untuk memonitor parameter seperti suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar karbon dioksida sangat penting karena yang pertama, mengontrol kualitas produk, yang kedua, efisiensi proses, dan yang ketiga, mendeteksi masalah, dan yang keempat adalah mengurangi biaya dan waktu. Nah, metode soft sensor. Soft sensor adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran sebuah besaran dengan memanfaatkan hasil pengukuran dari sensor-sensor lainnya. Nah, pada studi case kali ini yaitu diketahui hasil pengukuran 3 jenis sensor yaitu sensor suhu, sensor keasaman atau pH, kadar oksigen, dan sensor CO2 atau karbon dioksida pada sebuah bejana fermentasi beras ketan, seperti pada tabel hasil pengukuran berikut. Besarnya nilai kadar gula didapatkan dari analisis hasil uji laboratorium, tidak menggunakan sensor. Setiap baris data memerlukan waktu 7 hari sebelum pengujian kadar gula dilakukan. Nah, seperti pada tabel pengukuran kali ini yaitu ada suhu, pH, oksigen, karbon dioksida, dan kadar gula. Setiap baris pada tabel tersebut yaitu mendapatkan hasil setelah 7 hari. Semisal dari suhu 35 derajat dan pH 5,5, kemudian oksigennya 100 dan karbon dioksidanya adalah 800 dan kadar gula yang didapatkan adalah 90. Begitu juga untuk seterusnya, seperti 37, pH-nya 5,3, oksigennya 150, dan karbon dioksidanya 1000. Hasilnya kadar gulanya yaitu 85, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita cari adalah melakukan estimasi dengan metode soft sensor. Berapa nilai estimasi kadar gula dalam bejana fermentasi tersebut apabila terdeteksi suhu sebesar 38 derajat Celcius, kemudian pH-nya adalah 5,2 dan kadar oksigennya adalah 180 ppm dan kadar CO2 sebesar 1100 ppm. Nah, berarti kita akan menambahkan satu buah percobaan yaitu pengukurannya yang dihasilkan adalah suhu tadi 38 derajat, kemudian pH-nya 5,2 dan kadar oksigennya 180 dan kadar CO2-nya adalah 1100 ppm. Dan yang dicari adalah kadar gula dalam bejana fermentasi tersebut. Nah, metode K-Niers-Nichols atau KNN. Metode KNN adalah algoritma yang menggunakan data terdekat dari dataset untuk memprediksi nilai. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan KNN regresi untuk memperkirakan kadar gula berdasarkan parameter suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Seperti yang sudah diketahui tadi adalah parameternya yaitu ada suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Jadi kita akan mencari nilai dari kadar gula tersebut. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah menyiapkan data. Data yang dimaksud adalah data tadi, tabel yang sudah kita dapatkan seperti pada tabel berikut ini. Kemudian nilai input yang ingin kita prediksi yaitu suhu, pH, kadar oksigen, dan kadar CO2. Yaitu suhunya 38 derajat Celcius, untuk pH-nya 5,2, kadar oksigennya 180 ppm, dan kadar CO2-nya 1100 ppm.
Kemudian, hitung jarak Euclidean. Jarak Euclidean digunakan untuk menghitung kedekatan antara data baru dan setiap data dalam tabel. Rumusnya adalah seperti berikut ini, yaitu menggunakan rumus D sama dengan akar kurung buka X1 dikurangi X2 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y1 dikurangi Y2 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Z1 dikurangi Z2 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka W1 dikurangi W2 kurung tutup pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan data tadi, yaitu X1 nya yaitu 38, kemudian X2 nya 35, kemudian ini Y1 dan ini Y2, kemudian ada Z1 dan Z2, kemudian ini W1 dan W2. X1 di sini yaitu suhu yaitu sebesar 38 derajat Celcius. Kemudian untuk Y2 ini, Y1 ini maksudnya adalah data dari pH. pH yaitu di sini yang diketahui adalah 5,2. Jadi 5,2 dikurangi 5,5 dari data Y2 tersebut. Kemudian Z1 yaitu di sini adalah kadar oksigen yang dicari yaitu 180 dan dikurangi Z2 dari data tadi. Kemudian ada 1100 yaitu adalah data dari W1 atau kadar CO2, kemudian dikurangi W2 dari data tadi. Hasilnya adalah untuk yang baris pertama yaitu mendapatkan hasil D1 sebesar 310,43. Kemudian untuk yang baris kedua yaitu D2, rumusnya sama, yang dimasukkan untuk X1, Y1, Z1 dan W1 juga sama dan dikurangi dari data kedua. Ini yaitu X2, Y2, Z2 dan ini W2. Dan hasilnya adalah 104,43. Kemudian kita juga menghitung baris ketiga dengan rumus yang sama dan yang diganti adalah ini, yang 40 atau data dari X3, Y3, Z3 dan W3. Dan untuk yang X1, Z1 dan W1 ini juga masih sama, yaitu data dari yang kita cari tadi untuk mendapatkan kadar gula. Dan untuk yang baris ketiga ini kita mendapatkan hasil 102,00. Selanjutnya kita mengulangi langkah semuanya tadi, tapi kita hanya mengambil sampel baris 1, 2, dan 3. Kemudian kita urutkan jarak, mengurutkan jarak D terkecil hingga terbesar. Dari ketiga baris tadi kita mendapatkan hasil yaitu yang paling jarak terkecil hingga terbesar yaitu dari baris ketiga, kedua, kemudian ke 1. Untuk kadar gulanya sendiri yaitu 70, 85, dan 90. Untuk jaraknya sendiri yaitu 102, 104,43, 310,43. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung rata-rata kadar gula atau K3. K3 di sini mendapatkan data dari tetangga terdekat untuk menghitung rata-rata kadar gula. Untuk rumusnya yaitu ini 70, 85 ditambah 90 dibagi 3. 3 ini adalah nilai dari 70, 85, dan 90 itu adalah kadar gula dari D terkecil hingga terbesar yaitu 3 baris. 70 ditambah 85 ditambah 90 hasilnya adalah 245. Kemudian dibagi 3 yaitu dari 3 nilai gula kadar gula tersebut. Hasilnya adalah 81,67. Hasil estimasi dengan menggunakan metode KNN, estimasi kadar gula untuk parameter input adalah 81,67
gram per liter. Dan ini adalah tabel pengukuran setelah ditambahkan data terbaru. Data di samping yang berwarna kuning adalah hasil dari parameter suhu, pH, O2 atau oksigen, CO2 atau karbon dioksida, dan ini adalah kadar gula yang sudah kita perhitungkan tadi, yaitu mendapat nilai kadar gula sebesar 81,67 gram per liter. Dan ini adalah suhu 35 dan untuk pH-nya 5,5, O2-nya 100, CO2-nya 800 mendapatkan kadar gula 90. Dan seterusnya untuk yang tabel berwarna abu-abu ini masih tetap, dan yang ditambahkan adalah yang berwarna kuning ini. Tadi yang diketahui adalah suhu, pH, O2, dan CO2. Kita mencari kadar gula dan ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Nah, dari kesimpulan tadi, metode soft sensor KNN atau K-Nearest Snack Bar efektif untuk estimasi kadar gula dalam fermentasi. Model KNN dapat memperkirakan kadar gula berdasarkan pola yang ada. Metode ini bermanfaat dalam industri fermentasi untuk memantau kadar gula tanpa perlu pengujian laboratorium yang memakan waktu. Jadi, kesimpulannya adalah metode soft sensor KNN sangat efektif untuk menghitung estimasi kadar gula tanpa perlu pengujian laboratorium yang memakan waktu. Yaitu kalau tadi kan kita mendapatkan hasilnya setelah 7 hari. Dan setelah kita menggunakan sensor KNN atau metode soft sensor KNN tersebut lebih efektif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.